Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang persediaan barang dagang. Kita akan bahas tentang penilaian persediaan barang dagang. Tujuan pembelajaran untuk materi persediaan barang dagang. Yang pertama, tentang pengertian tentang persediaan. Kemudian yang kedua, karakteristik dari persediaan. Kemudian mencatat persediaan dengan sistem periodik. Kemudian mencatat persediaan dengan sistem perpetual. Kemudian menghitung harga pokok persediaan dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Kemudian yang terakhir adalah penilaian terhadap persediaan selain dengan pendekatan harga pokok persediaan. Nah, ini bersifat tambahan saja ya. Di perusahaan biasanya tidak menggunakan pendekatan harga pokok persediaan. Nah, persediaan barang dagang pengertiannya adalah barang yang dimiliki untuk dijual untuk kegiatan normal perusahaan atau untuk operasional perusahaan. Jadi tujuan dari barang dagang adalah untuk dijual, ya, barang yang dimiliki untuk tujuan dijual. Kemudian selanjutnya karakteristik persediaan. Yang pertama, barang tersebut dijual kepada konsumen selama periode kegiatan normal perusahaan. Kemudian yang kedua, sistem pencatatan persediaan ada dua metode, sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual. Kemudian penilaian persediaan menggunakan dua cara penilaian, yaitu yang pertama adalah pendekatan arus harga pokok dan yang kedua adalah selain harga pokok. Kemudian persediaan akhir nanti dilaporkan di neraca sebagai aktiva lancar. Kemudian karakteristik yang lain, persediaan itu merupakan yang dimiliki perusahaan pada awal satu periode akuntansi disebut persediaan awal. Sedangkan persediaan yang dimiliki perusahaan pada akhir periode itu persediaan akhir. Dan persediaan akhir itu nanti akan menjadi persediaan awal periode akuntansi yang berikutnya. Metode periodik sistem atau metode pencatatan periodik, di mana sistem pencatatan periodik harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan dengan cara mengukur dan menghitung berapa jumlah barang yang ada di gudang. Harus stock of none ya untuk periodik. Ya. Contoh soalnya, pada tanggal 20 Mei 2020 perusahaan menjual barang dagang secara kredit 200.000. Harga pokoknya 160.000. Nah, untuk menggunakan metode periodik, maka jurnalnya piutang usaha, ya, debit, kreditnya penjualan sebesar yang dijual yaitu 200.000. Ya. Ini menggunakan sistem periodik. Sekarang menggunakan sistem perpetual. Perpetual itu sistem pencatatan yang selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi persediaan, baik itu transaksi pembelian, penjualan maupun retur. Jadi update terus ya, maksudnya mutasinya jelas, tanggal berapa transaksi pembelian, tanggal berapa penjualan, kemudian jika ada retur, ya, itu sifatnya adalah dapat dilihat mutasinya, sehingga tidak perlu stok opnam seperti metode fisik. Ya. Contoh soal, tanggal 20 Mei 2020 sama soalnya, hanya beda metodenya. Perusahaan menjual barang dagang 200.000, harga pokoknya 160. Kalau secara perpetual, ya, secara perpetual ya, jurnalnya piutang usaha pada penjualan, piutang usaha debit, penjualan kredit sebesar 200.000.
Kemudian mencatat harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya dicatat, harga pokok penjualan debit, kreditnya penjualan sebesar harga pokoknya. Nah, ini yang membedakan sistem periodik dan sistem perpetual. Nah, ini perbandingan jurnal metode periodik dan perpetual. Kalau pemberian kredit untuk periodik, jurnalnya pembelian pada utang usaha. Perpetual, persediaan barang dagang pada utang usaha. Nah, kemudian biaya angkut pembelian tunai untuk periodik, biaya pengangkut pembelian, kreditnya kas. Perpetual, ya, biaya angkut itu menambah persediaan barang dagang, maka persediaan barang dagang debit kreditnya kas. Ya. Retur, utang usaha pada retur pembelian untuk periodik, dan perpetual utang usaha pada persediaan barang dagang. Ya. Pembayaran potongan tunai, utang usaha pada potongan pembelian dan kas, perpetual utang usaha pada persediaan barang dagang kas. Ini akunnya adalah akun persediaan barang dagang, sehingga mutasinya jelas pada saat membeli, pada saat menjual, kemudian pada saat retur, seperti itu. Nah, untuk penjualan, ya, piutang usaha pada penjualan, untuk perpetual piutang usaha pada penjualan ditambah dengan harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Retur penjualan pada piutang usaha. Untuk periodik, perpetual, retur penjualan pada piutang usaha ditambahkan dengan persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan. Penerimaan kas dari piutang dengan potongan tunai. Untuk periodik, kas potongan penjualan pada piutang usaha. Perpetual sama kas potongan pada piutang usaha. Ini penilaian persediaan. Pendekatan harga pokok penjualan, ya. Ada sistem periodik, ada sistem perpetual. Sistem periodik bisa dilihat. Yang membedakan adalah jurnalnya, ya. Penilaian persediaan tetap sama, cuma yang membedakan adalah jurnal. Sistem periodik penilaiannya FIFO average, perpetual sama. Kemudian untuk penilaian persediaan, selain dengan pendekatan harga pokok penjualan, itu menggunakan low cost market, gross profit method, dan return method. Ini sifatnya tambahan, ya. Kemudian selanjutnya, menilai persediaan dengan metode LIFO. Ya. Jadi, metode LIFO, first in, first out. Ya. Pertama kali masuk, itu pertama kali keluar, di harga pertama kali keluar. Jadi, metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan pertama masuk, itu akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhirnya akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk atau dibeli. Ya. Dan metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi, yang nantinya berdampak pada tingginya nilai aktiva. Contoh soal. Perusahaan mencatat persediaan barang dagang dengan metode FIFO. Misalkan transaksinya tanggal 3 Maret, pembelian 4.000 dengan harga 800, 10 Maret, pembelian 12.000 dengan harga 880. Tanggal 26 Maret menjual 8.000 dengan harga 950, dan tanggal 29 melakukan pembelian lagi 4.000 dengan harga 830. Diminta berapa nilai persediaannya akhirnya, kemudian nilai HPP sebelum bulan Maret 2020, dan hitung laba atau rugi kotornya. First in, first out. Berarti ini, ya, kartu persediaan ini bentuknya seperti ini, jadi tanggal pembelian, harga pokok penjualan, dan persediaan.
Misalnya diketahui tadi tanggal 3 beli 4.000 dengan harga 800. Berarti ini persediaannya saldonya 4.000 dengan harga pokok 800, totalnya 3.200. Kemudian tanggal 10 membeli 12, di soal tadi membeli 12.000 dengan harga 880. Sehingga ya, berarti ditambahkan saldo persediaannya. Saldo awalnya 4.000 dengan harga 800 ditambah 12.000 dengan harga 880. Kemudian tanggal 26 dijual. Dijual sebanyak 8.000 ya. 8.000 berarti dijual tanggal 26 dijual 8.000 berarti 400-nya diambilkan dari saldo awal ya, yang dengan harga yang pertama kali beli, sedangkan sisanya yang 4.000 kan saldonya 4.000 dihabiskan semua dengan harga beli pertama, kemudian sisanya baru mengambil pembelian yang berikutnya ya. Jadi sisanya 4.000 dengan harga yang 880 pembelian yang terakhir ya. Ini. Kemudian saldonya berarti sisa ini diambil 4.000 ngambil sini, ini 12.000-nya diambil 4.000 berarti sisanya 8.000. Berarti 8.000 dikalikan dengan harga belinya 880. Kemudian dibeli lagi 4.000 dengan harga 830, tinggal ditambahkan saldonya. Saldonya 8.000 ditambah dengan pembeliannya 4.000 kali 830. Nah, ini metode FIFO. Kemudian sekarang persediaan akhirnya berarti ini ya. Persediaan akhirnya berarti 8.000 kali 880 ditambah dengan 4.000 dikali 830. Penjumlahan dari 7.040 tambah 3.320. Ini persediaan. Kemudian HPP-nya, HPP-nya berarti ini ya, yang dijual ya 3.200 ditambah dengan 3.520. Sehingga diperoleh laba kotor. Penjualannya harganya adalah 950 di soal ya. 950 dijual dengan harga 8.000 sekali 950. Berarti tinggal dikalikan ya, 8.000 kali 950 dikurangkan dengan HPP-nya ya, 720 sehingga laba kotornya adalah 880. Kemudian selanjutnya metode LIFO ya. Metode LIFO last in first out. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu sehingga persediaan akhir akan dinilai dan dilaporkan berdasar nilai perolehan persediaan yang pertama masuk atau dibeli. Nah, ini nanti nilai persediaan akhirnya cenderung rendah sehingga nanti berdampak pada nilai aktifanya yang rendah juga. Contoh soalnya, perusahaan mencatat persediaan barang dagang dengan metode LIFO. Ya. Soalnya sama dengan yang tadi. Yang membedakan adalah pengukurannya. Ya. Kalau tadi dari atas ke bawah, sekarang dibalik dari bawah ke atas kalau LIFO ya. Misalkan nih, tanggal 3 melakukan pembelian saldonya itu 4.000 kali 800 ya. Kemudian tanggal 10 dibeli lagi persediaan 12.000 dengan harga 880 ya. Sehingga saldonya berarti saldo awalnya tanggal 3 kemudian ditambah dengan pembelian tanggal 10. Kemudian dijual lagi 8.000. Nah, 8.000 berarti diambilkan dari pembelian yang terakhir dari bawah nih. Diambilnya dari 12.000. Kalau tadi dari atas, kalau FIFO dari atas, kalau LIFO dia dari bawah. Jadi penjualannya, persediaan menghitungnya itu yang dijual itu dari bawah, diambilkan dari bawah. Berarti kalau 8.000 berarti 8.000 dikalikan dengan harga yang terakhir dibeli 880 ya. Sehingga
Totalnya 7.040. Kemudian saldonya berarti sisa, ya, karena 8.000 berarti sisanya 4.000. Berarti saldo awalnya yang 4.000 kalikan 800 ditambah 4.000 kali 880. Nah, ini. Kemudian dibeli lagi 4.000 dengan harga 830. Ya. Ini berarti saldonya 4.000 kali 800, 4.000 kali 880, dan 4.000 kali 830. Nah, yang membedakan itu antara Vivo dan Livo. Kalau Vivo itu mengambilnya dari atas, ya, tetapi kalau Livo mengambilnya dari bawah untuk persediaan atau harga yang dijual. Kemudian berarti nilai persediaan akhirnya tinggal dijumlahkan saldonya, ya. Kemudian HPP-nya ini, ya, HPP-nya 7.040, sehingga laba kotornya tinggal penjualannya 7.600.000 dikurangi dengan HPP-nya, berarti laba kotornya 560. Cenderung lebih rendah, ya, lebih rendah dibandingkan dengan Vivo. Selanjutnya rata-rata tertimbang. Menghitung persediaan dengan rata-rata tertimbang. Contohnya masih sama, hanya di rata-rata, ya. Ya. Contohnya masih sama nih. Misalkan tanggal 3 membeli 4.000 dengan harga 800. Kemudian tanggal 10 12.000 dengan harga 880. Ya. Sehingga saldonya dijumlahkan totalnya, ya. Kemudian dijumlahkan ininya totalnya semua. Berarti tinggal dibagi rata-rata ada total, ya, 13.760 dibagi dengan total unitnya 16.000. Ya. Atau bisa juga 880 ditambah 800 dibagi 2, seperti itu juga bisa. Ini ada rata-rata tertimbang. Bisa juga kamu totalkan dulu unitnya, kemudian total persediaan rupiahnya, kemudian dibagi 13.760 dibagi dengan 16.000, itu juga bisa seperti itu. Nah, pada saat dijual tanggal 26 ada dijual 8.000, berarti menggunakan harga yang rata-rata tadi, ya, yang dicari rata-rata tadi. Nih, dengan 860. Ya. Kemudian berarti saldonya berarti sisa masih 8.000, ya. Sisanya ini kan sudah dijual 8.000, berarti 8.000 kali 860. Kemudian dibeli lagi 4.000 dengan harga 830. Ya. Dicari lagi totalnya, masing-masing total unit dan total rupiahnya dibagi dengan 10.300 dibagi dengan 12.000, berarti 850. Nah, ini nanti kalau misalkan ada barang dijual lagi, berarti menggunakan harga yang terakhir rata-rata ini, ya, seperti itu. Kemudian persediaan akhirnya HPP-nya tadi berapa? 6.880. Kemudian tinggal dikurangkan laba kotornya. Cenderung lebih besar, ya, dibanding dengan Vivo maupun Livo. Tapi jarang perusahaan menggunakan rata-rata tertimbang. Biasanya menggunakan Livo. Kemudian selanjutnya adalah retail method. Retail method atau metode eceran. Metode ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Ya.
metode ini biasanya digunakan pada perusahaan retail dan departemen store yang perjualbelikan banyak jenis barang dengan frekuensi perputaran barang yang relatif tinggi. Tujuannya apa sih untuk penggunaan harga jual eceran? Yang pertama adalah untuk menentukan nilai persediaan untuk penyusunan laporan jangka pendek yang tidak mungkin melakukan stok opnam. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat untuk menentukan harga pokok taksiran dari kuantitas barang yang ada di gudang atau harga pokok persediaan akhir. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengawasan terhadap aktivitas pembelian, penjualan, dan mendeteksi adanya kemungkinan terjadinya manipulasi persediaan. Tahap-tahap untuk penentuan persediaan dengan metode harga jual eceran. Yang pertama, tahapnya menentukan besar barang yang tersedia untuk dijual dengan harga pokok dan harga jual eceran. Kemudian penentuan dari cost ratio. Kemudian penentuan dari besarnya jumlah penjualan bersih. Kemudian penentuan nilai persediaan akhir menurut harga jual eceran dan penentuan taksiran harga pokok persediaan akhir. Contohnya, misalkan contoh soalnya persediaan harga pokok, persediaan awal, harga pokoknya 500.000, harga jual ecerannya 425. Pembelian, harga pokoknya 11.250.000, harga jual ecerannya 14.062.500. Kemudian penjualan, harga jualnya 13.750. Nah, dibuat seperti ini. Persediaan awal menurut harga jual eceran 625, kemudian harga pokoknya 500.000. Kemudian pembeliannya untuk harga jual eceran 14.062.500 dan harga pokoknya 11.250, sehingga dijumlahkan menjadi barang tersedia untuk dijual. Kemudian tahap kedua tadi adalah cost ratio. Cost ratio, menghitung cost ratio. Caranya ya, jumlah harga pokoknya barang tersedia untuk dijual menurut harga pokok dibagi dengan barang tersedia dijual menurut harga jual eceran dikalikan 100%. Berarti diperoleh cost ratio-nya 80%. Kemudian penjualannya tadi di soal ada 13.750. Berarti selisihnya adalah persediaan akhir menurut harga jual eceran. Ya. Ini sudah diketahui persediaan akhir menurut harga jual eceran. Maka selanjutnya adalah persediaan akhir menghitung persediaan menurut harga pokok, yaitu taksiran. Taksiran berarti cost ratio-nya adalah 80%. Berarti 80% dikalikan dengan persediaan akhirnya menurut harga jual eceran. Ya. Sehingga diperoleh taksiran harga pokok 750. Sehingga diperoleh persediaan akhir menurut harga pokok itu adalah 750.000. Nah, berarti harga pokok penjualan taksirannya adalah selisihnya antara barang tersedia dijual menurut harga pokok dan persediaan akhir menurut harga pokok, sehingga taksirannya adalah 11 juta. Selanjutnya, gross profit method atau metode laba kotor. Ini penilaian persediaan yang bersifat estimasi. Jadi penilaian persediaannya berdasar pada persentase laba kotor. Ya. Ini merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan taksiran nilai persediaan tanpa dilakukannya stok opnam. Untuk menguji ketelitian data akuntansi apabila sistem permanen digunakan. Contohnya, dari catatan pembukaan yang diperiksa diperoleh informasi yang berhubungan dengan persediaan awal 1 Januari 75.000, pembelian 705.000, penjualan 930.000. Atas dasar tingkat laba kotornya adalah 20% dari hasil penjualan. Maka besarnya nilai persediaan akhir adalah penjualan dulu. Penjualannya 930.
930. Kemudian laba kotornya 25% dari hasil penjualan. Berarti 25% kali 930. Itu merupakan harga pokok penjualan. Kemudian persediaan awalnya itu adalah 75.000. Ditambah dengan pembeliannya 705.000. Itu merupakan barang tersedia untuk dijual. Barang tersedia untuk dijual dikurangkan dengan HPP, ya, harga pokok penjualannya, itu menjadi persediaan akhir. Ini untuk menghitung persediaan akhir. Kemudian selanjutnya low cost of market, harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Nah, ini metode ini diterapkan dalam kondisi persediaan yang tidak normal. Jadi membandingkan nilai yang lebih rendah antara nilai pasar maupun nilai persediaan. Ya. Jadi dengan memilih harga antara harga pasar atau harga nilai perolehan. Nah, metode ini diterapkan untuk menilai persediaan yang memiliki nilai di bawah cost awal yang disebabkan oleh kejadian seperti inflasi atau tingkat perubahan harga, kerusakan misalkan, kerusakan produk misalkan, yang kondisi tersebut nanti mengakibatkan kerugian perusahaan. Ya. Contoh soalnya tinggal memilih ya. Misal ada komoditas A, B, C, D, ada kuantitasnya, harga perolehan, harga pasarnya, ya, harga perolehan dan harga pasar. Tinggal dipilih, mau memilih yang mana antara harga mana yang lebih rendah, ya, antara harga pasar atau harga perolehan. Tinggal dikalikan dengan harga per unitnya seperti itu. Mana yang lebih rendah, maka itu yang dipakai sebagai dasar perhitungan. Baik, sekian untuk materi hari ini. Silakan dipelajari. Silakan jika sudah selesai pelajari, silakan absen di kolom komentar dengan nama NIM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.